Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat, baik sehat lahir maupun sehat batin, dan tentunya nikmat umur yang panjang. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para umatnya yang senantiasa taat kepada ajaran-ajarannya dari awal sampai yaumil akhir nanti, dengan harapan mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, alhamdulillah atas qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Kita bersilaturahmi melalui media. Mudah-mudahan pahalanya tetap sama dengan bersilaturahmi secara bertemu langsung. Amin. Karena saat ini kita sama-sama mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, yaitu dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik kebaikan maupun keburukan, sesungguhnya pasti ada hikmahnya. Ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan adanya COVID-19 atau wabah virus corona, Tuhan Allah, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sedikit pun maksud dari Allah untuk menzolimi hamba-hambanya. Semuanya ada hikmahnya. Wa ma asobatkum min musibah fabima kasabat aydin nas. Dan segala musibah yang terjadi di muka bumi ini hakikatnya adalah karena dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Pada saat ini mungkin kebanyakan di antara kita banyak yang merasa resah, banyak yang merasa khawatir, banyak yang merasa galau, ya, dengan perekonomian, dengan rizki maupun kesehatan. Tentu ini bagi kita semua harus memiliki bekal yang kuat. Yang pertama, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, atau yang disebut dengan positive thinking. Berbaik sangka kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Jika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan berbaik sangka kepada kita semua. Kemudian yang kedua,
agar hati kita tidak cemas, hati kita tidak khawatir dengan ekonomi, dengan kesehatan pada saat ini, adalah kita harus memiliki hati yang tenang, hati yang bersih, atau yang disebut dengan positive feeling. Memiliki hati yang tenang sangat penting, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah, dia akan memiliki sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan, sakinah, ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita ingin memiliki hati yang tenang, hati yang tentram, tidak risau, tidak galau, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, agar kita tidak merasa khawatir dan cemas, maka kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja berikhtiar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita pasti mengharapkan yang namanya rezeki. Dan tentunya adalah rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan rizki yang baik, rizki yang halal. Sekelas Rasulullah saja meminta kepada Allah, setiap selesai melaksanakan sholat subuh, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Jadi kita boleh mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah, agar kita diberikan rizki yang halal, rizki yang thayyib. Saat ini, wabah COVID-19 merubah segalanya. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, bahkan ada karyawan yang dirumahkan digaji 50%, ada juga karyawan yang dirumahkan digaji 25%, bahkan ada juga karyawan yang dirumahkan tanpa digaji sedikit pun, bahkan THR pun ditunda sampai bulan Desember. Nah, oleh karena itu, tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan rizki, dimudahkan berkah, dimudahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memiliki rizki yang halal, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berikhtiar. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, harus memiliki motivasi yang kuat. Walaupun dalam kondisi saat ini, kita tetap harus bekerja, kita tetap harus beribadah, kita tetap harus kuat, memiliki motivasi yang sangat kuat untuk meraih rizki, menjemput rizki yang sesungguhnya sudah Allah tetapkan bagi kita. Dan setiap makhluk itu hakikatnya, kalau kita berbicara tentang konsep rizki dalam Islam, Allah itu sudah memberikan rizki kepada setiap makhluknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini, kecuali Allah berikan rizkinya. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah memberikan rizki kepada kita. Rizki itu ibarat air bah yang turun dari atas ke bawah. Rizki itu seperti air bah, air banjir yang sangat besar. Jadi sesungguhnya Allah sudah memberikan rizki kepada kita, cuma kita sebagai manusia harus berikhtiar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila kalian sudah melaksanakan sholat Jumat, maka keluarlah kalian, bertebaranlah di muka bumi, dan carilah rizki Allah, jemputlah karunia Allah. Ini perintah dari Allah bahwa kita harus bekerja keras, bahwa kita harus berikhtiar, kita harus berusaha. Namun bekerja keras, berikhtiar, dan berusaha saja tidak cukup. Karena
ketika rizki Allah yang Allah berikan kepada kita, yang tadi saya sampaikan bahwa rizki itu seperti air bah, air yang banjir, air yang besar, itu pasti akan mengenai kepada kita semua. Tapi ada orang-orang yang tidak akan pernah terkena oleh air bah tersebut, yaitu mereka yang membangun benteng, yang membangun bendungan, yang membangun perisai, sehingga mereka tidak terkena air bah. Dan sebagian orang yang tidak membangun benteng, tidak membangun perisai, mereka akan tenggelam dengan air bah tersebut atau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya bahwa Allah itu setiap pagi mengaruniakan kita rizki seperti air bah. Namun ada beberapa orang yang menutup dirinya sehingga rizki itu tidak sampai kepadanya. Dia membangun benteng, dia membangun perisai. Nah, oleh karena itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu rizkinya kepada kita, agar kita mendapatkan rizki yang berlimpah dan tentunya rizki yang halal dan thayyib, maka kita harus membuka sedikit demi sedikit, membongkar sedikit demi sedikit benteng-benteng atau perisai yang ada dalam diri kita. Apa perisai yang pertama, benteng yang pertama yang menjadi penghalang rizki bagi kita? Selain kita berusaha, selain kita berikhtiar, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip atau faktor-faktor yang membuat rizki itu susah datang kepada kita. Yang pertama yang harus kita buka, yang kita harus robohkan benteng tersebut, perisai tersebut adalah yang namanya dosa. Dosa inilah yang akan membuat rizki kita itu susah. Semakin banyak dosa, maka akan semakin susah rizki kepada kita. Tapi semakin sedikit dosa, maka akan semakin banyak rizki datang kepada kita. Ada seorang ulama salaf, Imam Hasan Al-Basri, suatu saat beliau didatangi oleh masyarakat, banyak masyarakat yang konsultasi kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama ada yang berkata, wahai Imam, saya sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tapi sampai saat ini saya belum punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Imam Hasan Al-Basri sangat singkat, perbanyaklah istighfar. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang berkonsultasi kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya punya ladang, saya punya sawah. Tapi saat ini musim panas, musim kemarau, sehingga kami gagal panen. Apa yang harus saya lakukan, wahai Imam? Jawaban Imam Hasan Al-Basri sama, perbanyak istighfar. Ada lagi seorang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya punya usaha, bertahun-tahun usaha saya lancar, tapi sekarang usaha saya bangkrut, gulung tikar. Apa yang harus saya lakukan, wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri menjawab, berbanyaklah istighfar. Ini terdengar oleh muridnya Imam Hasan Al-Basri, sehingga muridnya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa jawabannya istighfar, istighfar, dan istighfar? Karena ini ada hubungannya dengan dosa. Sulitnya rezeki karena banyaknya dosa. Nah, untuk menghilangkan dosa adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab kepada muridnya, kenapa saya menjawab istighfar, istighfar, dan istighfar? Silahkan kamu buka Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita perbanyak istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dengan sungguh-sungguh, maka kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika kita diampuni dosa-dosa kita, kita bersih dari segala dosa-dosa kita, maka Allah akan menurunkan air hujan yang sangat lebat. Bukan air hujan yang rintik-rintik, bukan air hujan yang gerimis, tapi air hujan yang sangat lebat. Ini tafsirannya artinya Allah akan menurunkan rizki keberkahan yang sangat banyak. Karena air hujan itu adalah rahmat, hujan itu adalah barakah. Allah akan menurunkan keberkahan, rahmat yang sangat banyak. Kemudian selanjutnya kata Allah,
Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Dengan beristighfar, maka Allah akan memberikan harta-harta yang banyak. Ya, ditambahkan lagi oleh Allah dengan memperbanyak istighfar, Allah berikan wa yumditkum bi amwal. Allah akan memberikan harta-harta yang banyak dengan memperbanyak istighfar. Wa banin, dan Allah akan memberikan keturunan-keturunan, anak keturunan kita. Kalau dalam perusahaan mungkin anak-anak perusahaan akan memberikan cabang-cabang perusahaan bagi kita apabila kita memperbanyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan berikan kepadanya usaha-usaha yang lancar. Allah akan berikan kepadanya fasilitas-fasilitas yang menunjang perusahaan tersebut dengan memperbanyak istighfar. Jadi sulitnya rezeki datang kepada kita adalah karena dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa, semakin sulit rezeki bagi kita. Tapi semakin sering kita beristighfar kepada Allah, sehingga dosa itu semakin sedikit, maka insya Allah rezeki akan semakin banyak pada kita. Ada yang bertanya, kita kan sebagai manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Betul. Kullu bani adama khata'un wa khairal khata'ina at-tawabin. Setiap keturunan anak Adam itu pasti berbuat dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang apabila sudah berbuat dosa, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan yang pertama agar rizki itu lancar kepada kita, rahmat Allah lancar kepada kita, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita lihat kisah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Wa kula minha rogodan haythu syi'tuma. Dan silahkan makanlah makanan-makanan yang ada di surga. Nikmati makanan-makanan yang ada di surga. Jadi ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, begitu banyak keajaiban-keajaiban. Ingin makan, tinggal makan. Ingin buah-buahan, tinggal ambil buah-buahan. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini, buah khuldi. Ya, tapi karena Nabi Adam tergoda oleh rayuan iblis, sehingga Nabi Adam menyentuh buah khuldi, memakannya, dan akhirnya melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa. Akhirnya apa? Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan ke dunia. Dan di dunia semakin sulit. Ketika di surga, pengen buah-buahan, tinggal ngambil, tinggal metik, tinggal makan. Tapi ketika di dunia, pengen buah-buahan, harus menanam dulu. Nunggu panen bertahun-tahun, baru kita makan buah-buahan. Manusia tambah dosa lagi, semakin tambah dosa lagi, tidak bisa menanam. Harus beli, harus mengeluarkan uang. Ingin buah-buahan, ingin makanan, harus beli. Manusia berdosa lagi, tidak bisa beli. Harus ngutang, ya, karena semakin banyaknya dosa, harus ngutang. Beli makanan ngutang, beli kerudung ngutang, beli sarung ngutang, beli motor ngutang, beli mobil ngutang. Manusia banyak dosa lagi, betul banyak dosa lagi. Sekarang bukan ngutang lagi, gali lubang, tutup lubang. Manusia tambah dosa lagi, bukan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup sumur. Nah, seperti itulah. Jadi perbanyaklah istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Man laziman istighfar, ja'alallahu min kulli dzikrin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang lazim beristighfar, kata Rasulullah, siapa yang sering memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, 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 maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari segala masalah yang dia hadapi. Wa min kulli hammin farajan, dan Allah akan angkat kesulitan-kesulitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang besar yang datangnya dari arah tidak disangka-sangka. Itu bagi orang yang selalu beristighfar. Jadi agar rezeki datang kepada kita dengan mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, hilangkanlah dosa. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat dosa, tapi yang paling terpenting berhati-hatilah dengan dosa, ya. Berhati-hatilah dengan dosa. Percuma kita bekerja keras, ya, kita pergi pagi, pulang sampai malam bekerja keras, tapi kita terus melakukan dosa, maka rezeki itu walaupun kita dapat, itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezekinya dapat, uangnya dapat, tapi boleh jadi anak-anak tidak soleh, anak-anak narkoba, istri kita selingkuh, atau suami selingkuh, rumah tangga tidak barokah.
Oleh karena itu, jika rezeki kita ingin berkah, dimudahkan oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, benteng atau perisai yang harus kita bongkar agar kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sering menyambungkan tali silaturahmi. Menyambungkan tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Siapa yang ingin diberikan usia yang berkah, usia yang panjang, siapa yang ingin diberikan rizki yang luas, rizki yang berkah, maka hendaklah selalu menjalin tali silaturahmi. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul. Kita sama-sama bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahminya kita, Allah mudahkan rezeki bagi kita, dan kita diberikan umur yang panjang dan tentunya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan silaturahmi, Allah akan berikan kepada kita surga. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan cara yang aman, dengan cara yang selamat. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali Rasul sampaikan kepada para sahabat, ayyuhan nas, wahai manusia, asfus salam, tebarkanlah salam. Wa afimut ta'am, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu binyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tertidur, salat tahajud. Udkhulul jannah bisalamin, maka kata Rasulullah, janjinya adalah kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat, bi ghairi hisab. Bagi siapa? Bagi orang yang pertama selalu menebarkan salam, tentunya silaturahmi. Yang kedua adalah orang yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Yang ketiga, orang yang selalu menyambungkan tali silaturahmi. Dan keempat adalah orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud. Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Jadi, perisai yang kedua, benteng yang kedua yang harus kita robohkan agar rezeki kita datang kepada kita dengan cara yang berkah, cara yang luas, rezeki dari Allah adalah menyambungkan tali silaturahmi. Jika kita memutuskan tali silaturahmi dengan siapapun, dengan orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, maka rezeki dari Allah pun akan terputus. Bahkan janji Allah, ya kata Rasulullah, la tadkhulul jannah man kana qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Walaupun dia berangkat haji berkali-kali, berangkat umroh berkali-kali, bersedekah begitu banyak, tapi dia meninggal dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi, la tadkhulul jannah man kana qati'ur rahim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar rezeki itu datang kepada kita, yaitu dengan cara kita merobohkan benteng atau hijab yang menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau menurunkan perisai tersebut, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Ya, dengan memperbanyak sedekah, janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mana qasat malu 'abdi min sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Bal yazdad, tapi akan berkembang dan berkembang. Itu janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu saat, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda sedang berjalan di tanah lapang. Dia melihat sebuah awan di atas, ya. Di balik awan itu ada yang berkata, siramilah air ke tamannya si fulan. Nah, kemudian awan itu bergerak dan diikuti oleh pemuda tersebut. Nah, setelah awan itu bergerak, diam, kemudian menurunkan air hujan. Diamati oleh pemuda tersebut, air hujan turun ke sebuah parit yang di situ sudah ada bebatuan, kemudian mengalir. Diikuti oleh pemuda tersebut, jalur air tersebut ternyata sudah ada seorang laki-laki yang sedang mengalirkan air ke ladangnya. Si pemuda ini bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah Anda itu yang namanya si fulan? Kata si laki-laki itu, betul, saya si fulan. Memangnya ada apa? Tadi ketika saya berjalan di tanah lapang, saya mendengar di balik awan ada yang mengatakan, siramilah air hujan ke taman si fulan.
sesungguhnya apa yang sudah engkau lakukan, kata pemuda tadi. Si fulan ini berkata, apabila saya panen, ya panen di sini, kata si fulan itu, yang pertama sepertiganya adalah saya sedekahkan buat orang lain. Yang kedua, sepertiganya saya makan untuk keluarga. Dan yang sepertiga yang ketiga adalah saya siapkan untuk bibit kembali, untuk modal. Ternyata dengan bersedekah Allah akan mudahkan usaha kita. Dengan bersedekah Allah akan mudahkan rezeki kita. Dengan bersedekah Allah akan memberikan keberkahan, rahmat yang berlimpah kepada kita semua. Suatu saat pernah Siti Aisyah berpuasa. Ya, Siti Aisyah berpuasa, di rumahnya tinggal ada 2 potong roti lagi. Tiba-tiba kedatangan seorang peminta-minta. Kemudian Siti Aisyah berkata kepada pembantunya, kasihkan roti itu. Pembantunya berkata, wahai Siti Aisyah, ini kan roti untuk nanti Anda berbuka. Tidak apa-apa, kasihkan saja. Akhirnya dikasihkan 2 potong roti, yang mana 2 potong roti itu sebetulnya untuk buka puasa Siti Aisyah. Diberikan 2 potong roti tersebut. Apa yang terjadi? Sore hari menjelang azan maghrib, tiba-tiba ada tetangganya yang memberikan daging kambing. Jadi Siti Aisyah buka puasanya bukan dengan 2 potong roti, tapi berbuka puasa dengan daging kambing. Dan Siti Aisyah berkata kepada pembantunya, daging kambing ini lebih baik dan lebih berkah dari 2 potong roti tersebut. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang halal, limpahan rizki dari Allah yang luas, perbanyaklah sedekah. Ibadah sedekah ini adalah ibadah yang nanti akan disesali oleh orang-orang yang bakhil ketika menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia sudah meninggal dunia, dia akan berteriak kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku ya Allah, sebentar saja ya Allah, 1 detik saja ya Allah. Jadi orang-orang yang kita menghadapi sakaratul maut, ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak pernah bersedekah, dia akan berteriak memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku 1 detik saja, sedikit saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jawaban mereka adalah, saya ingin bersedekah. Saya ingin bersedekah. Jawabannya bukan saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin sholat, saya ingin zakat. Tapi jawabannya, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah ya Allah. Karena apa? Karena dalam riwayat, ibadah sedekah, amalan sedekah itu akan diperlihatkan nanti ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jika kita mengharapkan rizki yang thayyib, rizki yang halal, rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama buka perisai kita. Kita sama-sama buka benteng kita yang menjadi hijab datangnya rizki Allah kepada kita semua. Yang pertama, hati-hatilah dengan perbuatan dosa. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Dengan istighfar, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa menjalin tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah berbanyak kita bersedekah, bantu orang-orang yang kekurangan. Ya, tadi disampaikan saat ini banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi karena wabah COVID-19. Kita bantu tetangga kita bantu saudara-saudara kita. Insya Allah, selama kita membantu saudara-saudara kita, Allah akan membantu kita semua. Sekali lagi, jangan khawatir dengan rizki. Jangan risau dengan rizki, karena rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih hidup, maka saat itu pun rizki masih mengalir kepada kita. Rizki itu akan terhenti apabila kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, maka sempurnalah rizki kita. Tapi jika kita masih hidup, insya Allah rizki akan terus mengalir bagi kita. Makanya orang yang meninggal dunia itu disebut dengan wafat. Wafat itu artinya adalah sempurna. Sempurna apanya? Sempurna rizkinya. Ya, rizkinya sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah pernah kedatangan malaikat Jibril. Sesungguhnya kata malaikat Jibril, apabila seseorang masih hidup, maka rizkinya akan terus mengalir kepadanya. Dan apabila dia sudah meninggal dunia, maka sudah terputuslah rizkinya. Oleh karena itu, jangan pernah kita khawatir dengan rizki. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa,
selain mendapatkan surga nanti di akhirat, di dunia, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dari masalah yang sedang dia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang sangat luas, rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan acara halal bihalal ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.